Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Pemirsa, perubahan nama jalan di ibu kota berdampak pada penggantian KTP elektronik sebanyak kurang lebih 50.000 KTP elektronik. Bagaimana seharusnya aturan penggantian nama jalan yang berimplikasi pada dokumen kependudukan? Untuk membahasnya kami telah terhubung dengan Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakhrullah. Selamat siang Pak Zudan, salam sehat Pak. Selamat siang Mbak Eva, sehat selalu. Baik Pak Zudan, ada 50.000 warga harus buat KTP baru dampak perubahan nama jalan. Nah, bagaimana persiapan dari Dukcapil dalam pelayanan ke depan, Pak Zudan? Ya, kalau terkait dengan perubahan administrasi wilayah, Dukcapil itu sudah biasa menghadapi hal-hal seperti ini Mbak Eva. Yang lebih besar dari perubahan nama jalan itu pernah terjadi ketika Kalimantan Timur dimekarkan dengan Kaltara. Satu provinsi kita ganti semua. Kemudian kalau yang dekat dengan Jakarta itu pemekaran Provinsi Jawa Barat. Ada lahir Provinsi Banten. Itu satu provinsi kita ganti semua. Kalau yang ganti nama kota dari Ujung Pandang menjadi Makassar, itu kita ganti semua. Dokumen kependudukannya dan implikasi yang lain. Nah, kami sebagai pemerintah pusat sudah berkoordinasi dengan teman-teman di Dinas Dukcapil DKI. Nah, sekarang 2 hari ini, Senin Selasa, sudah melakukan inventarisasi dan pendataan siapa-siapa yang harus diubah. Dan besok, hari Rabu, teman-teman DKI sudah melapor pada saya akan turun jemput bola ke RT RW di 22 ruas jalan itu. Jadi yang ingin saya sampaikan adalah perubahan administrasi wilayah itu merupakan hal yang biasa dalam praktek dan tata kelola pemerintahan. Di Indonesia sudah sering, bahkan perubahan RT RW itu Mbak Eva, akibat dibangun perumahan baru atau perumahannya dimekarkan itu juga berubah alamatnya. Kemudian pemekaran desa, kelurahan, kecamatan juga sudah banyak dilakukan. Nah, kami dari Dukcapil itu memberikan penggantian kartu keluarga, KTP, kartu identitas anak gratis. Jadi caranya ada 2, masyarakat bisa datang ke Dukcapil langsung, nanti tidak perlu pengantar RT RW, nggak perlu pengantar apapun. Cukup membawa kartu keluarga yang lama, KTP yang lama diganti dengan yang baru. Dan sekarang karena polanya sudah digital, itu lebih cepat. Waktu zaman Banten, ya, kalau dulu lebih lama lagi Papua Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, itu masih manual, lama. Kalau sekarang, insya Allah jauh lebih cepat. Apalagi di DKI ini sedikit ya, hanya mengganti kurang lebih 50.000 KTPL, kurang lebih 15.000 kartu keluarga, karena rata-rata satu kartu keluarga itu berisi 3-4 orang. Jadi insya Allah relatif lebih cepat penggantiannya. Baik, Pak Zudan, Anda sampaikan kalau dari pemerintah sudah biasa sebetulnya. Bagaimana dengan masyarakat? Tentu belum semuanya merasa ini sudah biasa begitu. Dan beberapa masyarakat menyatakan keberatan mengundang pro kontra kebijakan ini. Apakah betul-betul sudah disosialisasikan kepada masyarakat? Ya, tentu kalau perubahan ini adalah domain dari pemerintah daerah. Dari pemerintah pusat meyakini masing-masing pemerintah daerah sudah melakukan sosialisasi ini. Ya, kalau di Indonesia itu kan Mbak Eva, pro kontra selalu terjadi ya. Namun pengalaman saya 7 tahun menjadi Dirjen Dukcapil dan menangani perubahan administrasi wilayah, hanya di DKI ini yang paling ramai. Daerah lain itu adem ayem, tenang, cool, semuanya berjalan enggak seseru ini gitu. Baik, Pak Zudan, selain fasilitas jemput bola yang tadi Anda sampaikan, apalagi fasilitas yang disiapkan atau disediakan oleh Dukcapil untuk memudahkan warga mengganti KTP elektronik dan dokumen kependudukan lainnya, termasuk KK ya, ada 15.000 KK. Ya, betul. Kami dari pemerintah pusat mempersiapkan, mensupervisi, kalau dari DKI ada kesulitan, kami siap membantu, kemudian menyediakan belangko KTPL-nya, berapa yang diperlukan, karena belangko KTPL disediakan oleh pemerintah pusat, kita akan berikan. Sehingga setiap kali penggantian bisa langsung tersedia belangkonya. Prinsipnya pemerintahan itu satu, apa yang dikerjakan oleh pemerintah daerah, yang sudah diputuskan, didukung oleh pemerintah pusat, agar pelayanan publik bisa berjalan dengan baik. Semangatnya seperti itu Mbak Eva. Baik. Pak, artinya dokumen yang lama masih berlaku ya sekarang? Ya, jadi begini, pengalaman kita penggantian di Provinsi Banten, di Kalimantan Utara, Papua Barat, sepanjang itu penduduknya belum habis masa berlakunya, misalnya SIM, itu kan ada masa berlakunya, paspor, itu nanti diganti saat masa berlakunya habis. KTP elektronik, karena itu sudah berlaku seumur hidup,
nanti jangan ditunggu menunggu masa habisnya. Jangan, karena berlakunya sudah seumur hidup. Maka KTP segera diganti agar nanti dalam pelayanan publiknya, karena sekarang kan sudah terintegrasi data Dukcapil dengan berbagai lembaga, Mbak Eva. Sudah ada 5.200 lembaga yang kerjasama terintegrasi dengan Dukcapil. Perbankan, asuransi, Polri, BPN. Jangan sampai data di Dukcapil sudah berubah, di KTP-nya belum berubah. Nah, karena KTP adalah dokumen pertama yang harus segera diperbaiki. Baik, Pak Sudan, singkat saja, betulkah ini gratis semuanya biayanya dan berapa lama rentang perubahan identitas bisa selesai? Untuk pelayanan administrasi kependudukan, KTP, KK, kartu identitas anak itu gratis. Sudah ditanggung biayanya oleh APBN dan APBD. Saya sudah komunikasi dengan Kepala Dinas Dukcapil Provinsi DKI, kita dorong dalam 2 minggu tahap pertama ini bisa masif dilakukan penggantian. Bagi yang belum selesai, nanti di minggu kedua dan minggu ketiga tahapan berikutnya. Kita harapkan kurang dari 1 bulan seluruh penggantian ini sudah selesai, Mbak Eva. Baik, terima kasih Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakhrullah sudah bergabung bersama kami. Salam sehat, Pak Zudan.